Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kami dapat menyampaikan presentasi pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen Bapak Prabowo MPD. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul perkembangan kognitif peserta didik dan implikasinya dalam pembelajaran PAI. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Ahmad Abdul Latif, Ranti Fatmawati, Imam Mahdi. Pada video ini, materi akan disampaikan secara bergantian oleh masing-masing pemateri. Perkembangan peserta didik merupakan aspek penting dalam proses pendidikan. Salah satu aspek utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar adalah perkembangan kognitif, yaitu kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir anak tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang secara bertahap dari pemikiran yang sederhana menuju pemikiran yang kompleks. Jika metode pembelajaran tidak sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa, maka pemahaman siswa dapat terhambat. Dalam konteks pendidikan Islam, pemahaman tahap perkembangan ini sangat penting agar nilai-nilai Islam tidak hanya dihafal, tetapi juga dipahami secara rasional dan kontekstual. Berdasarkan latar belakang di atas atau latar belakang tersebut, terdapat 4 rumusan masalah utama dalam pembahasan ini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan perkembangan kognitif? Yang kedua, bagaimana tahapan perkembangan kognitif pada anak? Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan kognitif? Dan yang terakhir, bagaimana implikasi perkembangan kognitif dalam pembelajaran PAI? Selanjutnya, untuk pembahasan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Ahmad Abdul Latif. Nah, pada pembahasan pertama kita akan membahas apa itu pengertian dari perkembangan. Perkembangan dalam psikologi merupakan proses perubahan yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Perubahan tersebut bersifat progresif dan berkelanjutan, meliputi aspek fisik, mental, maupun perilaku yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor bawaan dan pengalaman lingkungan. Menurut Jean Piaget, perkembangan adalah rangkaian perubahan internal yang menghasilkan kemampuan baru dalam memahami dan memecahkan masalah seiring bertumbuhnya usia. Dengan demikian, perkembangan tidak hanya berarti bertambahnya usia, tetapi juga bertambahnya kemampuan berpikir dan memahami dunia. Nah, kita lanjut pada pembahasan pengertian kognitif. Kognitif berkaitan dengan fungsi mental manusia seperti berpikir, memahami, mengingat, menalar, dan memecahkan masalah. Menurut Al-Ghazali, kognitif berkaitan dengan akal, yaitu cahaya yang diberikan Allah kepada manusia untuk memahami berbagai hal. Dari berdasarkan konsep-konsep di atas tadi, yaitu dapat diartikan sebagai proses perubahan kemampuan berpikir dan memahami pengetahuan yang berkembang sepanjang kehidupan manusia. Perubahan ini mencakup kemampuan dari yang sederhana seperti persepsi dan memori hingga kemampuan berpikir abstrak. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78 dijelaskan bahwa manusia itu lahir tanpa mengetahui apapun. Namun Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar manusia dapat belajar dan memahami dunia. Ayat ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir manusia berkembang secara bertahap melalui pengalaman dan pembelajaran. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif berlangsung secara bertahap dan sistematis. Setiap tahap memiliki cara berpikir yang berbeda. Piaget sendiri membagi perkembangan kognitif ini menjadi 4 tahap utama. Konsep perkembangan bertahap ini juga sejalan dengan Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 54 yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan melalui berbagai tahap dari keadaan lemah menuju kuat. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan manusia berlangsung secara bertahap. Tahap pertama adalah tahap sensori motor, yaitu pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak mengenal dunia melalui indera dan gerakan. Anak belajar melalui melihat, menyentuh, mencoba berbagai hal. Yang kedua yaitu tahap praoperasional, yaitu pada usia 2 tahun sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan bahasa dan imajinasi. Namun, cara berpikirnya masih egosentris dan belum mampu berpikir logis secara sistematis. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yaitu pada usia sekitar 7 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mampu berpikir logis, tetapi masih terbatas pada hal-hal yang nyata atau konkret.
Dan yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Tahap terakhir yaitu pada usia remaja sampai ke atas, yaitu pada tahap ini individu sudah mampu berpikir abstrak, menyusun hipotesis, dan menganalisis berbagai kemungkinan. Selanjutnya, pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif akan disampaikan oleh Saudari Ranti Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Fatmawati sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ahmad Abdul Latif. Perkembangan kognitif tidak terjadi secara otomatis. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal maupun eksternal yang saling berinteraksi dalam membentuk kemampuan berpikir kita. Faktor pertama adalah hereditas atau genetik. Potensi intelijensi dan kapasitas dan berpikir sebagian dipengaruhi oleh faktor bawaan dari orang tua. Namun, potensi ini tetap memerlukan stimulasi lingkungan agar berkembang secara optimal. Nah, hal ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah dan lingkunganlah yang mempengaruhi perkembangannya. Nah, faktor kedua adalah perkembangan otak. Pertumbuhan sistem saraf dan kematangan otak sangat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir, memori, serta pengambilan keputusan. Al-Quran juga menjelaskan bahwa penciptaan manusia berlangsung secara bertahap sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12. Hal ini menunjukkan adanya proses perkembangan biologis yang menjadi dasar kemampuan manusia. Selanjutnya yaitu faktor berikutnya adalah bahasa dan intelijensi. Faktor bahasa berperan penting dalam perkembangan kognitif karena melalui bahasa manusia dapat memahami konsep dan berkomunikasi dengan orang lain. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda yang menunjukkan pentingnya bahasa dalam proses pengetahuan manusia. Dan selanjutnya ada faktor berikutnya adalah asupan gizi yang sehat dan seimbang. Nutrisi yang cukup membantu perkembangan otak sehingga meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan belajar. Dalam Islam, manusia juga diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Faktor selanjutnya yaitu kasih sayang. Faktor berikutnya adalah kasih sayang dan kelekatan dengan orang tua. Anak yang merasa aman secara emosional akan lebih berani bereksplorasi dan belajar. Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya kasih sayang anak, sebagaimana hadis yang menyatakan bahwa orang yang tidak menyayangi anak kecil bukan termasuk golongan dia. Faktor berikutnya adalah lingkungan sosial dan pendidikan. Lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan pola pikir anak. Hal ini sejalan dengan Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang menegaskan tanggung jawab keluarga dalam mendidik anak. Dan yang selanjutnya yaitu tentang stimulasi. Faktor terakhir adalah stimulasi. Dalam pengalaman belajar, semakin banyak pengalaman belajar yang diperoleh anak, maka semakin berkembang pula kemampuan berpikirnya. Baik, terima kasih saudara moderator. Pemahaman terhadap perkembangan kognitif sangat penting bagi guru dalam merancang pembelajaran. Pendidikan tidak menciptakan kemampuan berpikir dari nol, tetapi mengembangkan potensi yang telah dimiliki siswa. Pada tahap sensori motor, pembelajaran pendidikan agama Islam lebih menekankan pada pembiasaan sederhana, seperti mendengarkan doa atau mengenal lafaz-lafaz Allah melalui lagu-lagu. Kemudian pada tahap pra-operasional, pembelajaran dapat menggunakan cerita kisah Nabi, media visual, dan permainan peran agar anak memahami nilai-nilai Islam secara menyenangkan. Selanjutnya, pada tahap operasional konkret, siswa dapat diajak praktik ibadah, diskusi sederhana, dan memahami hikmah ibadah secara nyata. Dan terakhir, pada tahap operasional formal, pembelajaran pendidikan agama Islam dapat menggunakan diskusi kritis, analisis ayat dan hadis, serta problem-based learning, sehingga siswa mampu berpikir reflektif dan mendalam. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sebagai kesimpulan, perkembangan kognitif merupakan proses perubahan kemampuan berpikir manusia sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan kognitif terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap sensori motor,
tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor genetik, perkembangan otak, bahasa, gizi, kasih sayang, lingkungan, serta pengalaman belajar. Dalam pembelajaran PAI, guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan tahap perkembangan kognitif siswa agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.